Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Ternyata kita sudah masuk di bulan Desember. Ini bulan yang penuh sukacita. Abang percaya kalian juga harus bersukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada bulan ini, di awal bulan ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah sampai di awal bulan Desember ini Tuhan. Kami mau bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Berkati setiap kami yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, haleluya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, haleluya. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku kini penuh. Lebih lagi bersukacita. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada
kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan, oh Yesusku, lebih lagi serukan, oh Yesusku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Sebab itu kita semua adik-adik yang ada di rumah, mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Mari kita tutup mata kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang penuhi hidup kami, penuhi hidup keluarga kami Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus mengaruniakan kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini saatnya adik-adik kita mau menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. Sing, I love you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget
kita rasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Kita angkat tangan kita. Lebih lagi kita menyembah Yesus. Karena Yesus Allah yang layak untuk disembah. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Mari kita buka hati kita. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam. Kami mau mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku serahkan masa depanku hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan penyembahan kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tumbuh dengan mengenal-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. I love you Jesus. I'll grow up knowing you. I love you Jesus. I'll grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. I love you Jesus. I'll grow up knowing you. I love you Jesus. I'll grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Oh, I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Shalom adik-adik. Wah, Pastor Ratna sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lagi dalam acara yang spesial yaitu Batam Kids Worship. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Nah adik-adik, kita bersyukur bahwa sekarang kita sudah masuk di minggu pertama bulan Desember. Dan bulan Desember ini adalah bulan yang spesial banget. Kenapa? Karena sudah hampir sepanjang tahun kita dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan meskipun dalam situasi COVID-19. Dan juga yang kedua, karena di bulan Desember ini kita akan merayakan hari yang spesial yaitu Hari Natal adik-adik. Nah karena itu sebelum kita dengar firman Tuhan yang seru banget, nah sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, lipat tangannya, tutup mata, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah memasuki bulan Desember. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memelihara kami, melindungi kami Tuhan sepanjang tahun ini. Sampai kepada akhir tahun kami sudah dipelihara oleh Tuhan. Saatnya kami juga akan siap untuk merayakan Tuhan Yesus perayaan-perayaan Natal. Kami ingin mengalami Engkau secara pribadi. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi orang yang melakukan firman untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tema firman Tuhan saat sore hari ini adalah nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus.
Haleluya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua mungkin jarang mendengar kata nubuat dan mungkin merasa asing mendengar kata nubuat itu. Apa ya arti kata nubuat itu? Nah, nubuat artinya adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kuasa Roh Tuhan melalui perantaraan seorang nabi. Itu artinya adik-adik. Nah, dalam kelahiran Yesus, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia, ratusan tahun sebelumnya seorang nabi atau beberapa orang nabi sudah memberitahukan lebih dahulu sebuah nubuatan tentang lahirnya seorang Mesias, yaitu juru selamat dunia. Karena itu kita perlu tahu dong adik-adik di mana ayat-ayat firman Tuhan yang merupakan nubuat atau janji tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 menulis seperti ini. Ayo kita baca sama-sama yuk. Sebab seorang anak telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu masih ada lagi ayat yang lain, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14 adik-adik. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Lalu masih ada lagi di Mika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-2. Bunyinya seperti ini adik-adik. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Nah, masih banyak sebenarnya adik-adik nubuatan-nubuatan dalam Alkitab atau janji dalam Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita hanya mempelajari baru 3 saja. Nah, adik-adik dari 3 ini saja firman Tuhan yang sudah kita baca ini memberitahukan beberapa hal tentang Yesus Sang Mesias itu. Bahwa dia akan dilahirkan melalui anak dara atau anak gadis, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, dia akan disebut Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Lalu yang ketiga, dia akan lahir itu di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Lah, kemudian ratusan tahun kemudian nubuat atau janji itu digenapi ketika Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia. Nah, kita juga akan bisa melihat di dalam ayat-ayat perjanjian baru penggenapan dari nubuat atau janji kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat yang berikut ini, yaitu Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu kemudian Matius 2 ayatnya yang ke-8 bunyinya seperti ini. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Nah, adik-adik, keren banget kan? Bahwa semua nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat dunia itu benar-benar ditepati oleh Tuhan. Walaupun sudah ratusan tahun lamanya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena apa adik-adik? Tadi sudah dikatakan bahwa dia dilahirkan di Bethlehem, dia disebut Immanuel. Ternyata di perjanjian baru,
Seperti itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus akan dilahirkan. Nah, kita bersyukur banget loh adik-adik. Kenapa? Karena nubuat atau janji tentang kelahiran Tuhan Yesus itu digenapi, maka sekarang kita bisa merayakan Natal setiap tahunnya. Hore! Semuanya pasti senang kan merayakan Natal, ya enggak sih adik-adik? Nah, selain kita mempunyai juru selamat yang mengampuni dosa-dosa kita, kita juga dipersiapkan Tuhan menjadi anak-anaknya untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau begitu adik-adik, pertanyaannya adalah apa sih yang harus kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Khususnya di bulan Desember ini, menjelang Natal ini, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan Yesus? Jangan selalu minta hadiah terus, tapi dari kita, apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan Yesus? Nah, yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Amin. Siapa di sini anak yang suka bersyukur? Boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus mengasihi kalian luar biasa. Nah, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau adik-adik mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu, adik-adik berkenan kepada Tuhan. Jangan karena tidak punya baju baru atau tidak tersedia kue-kue yang enak, terus kita lupa mengucap syukur. Kita mulai marah, kesel atau komplain, bersungut-sungut. Itu tidak memuliakan Tuhan. Kita harus jadi anak Tuhan yang selalu bersyukur. Ingat, sepanjang tahun kita sudah diberkati Tuhan, dilindungi, diberi kesempatan untuk merayakan Natal tahun ini lagi, walaupun di situasi COVID-19. Jadi, ayo kita bersyukur sebanyak-banyaknya karena Tuhan senang kepada anak-anak yang suka bersyukur. Lalu yang kedua, adik-adik, apalagi yang bisa kita lakukan buat Tuhan Yesus menjelang Natal ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Markus 12 ayat yang ke-30 bunyinya seperti ini adik-adik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Tuhan sudah begitu sangat mengasihi kita sampai rela menjadi manusia seperti kita, dilahirkan di tempat yang hina, yaitu di dalam kandang domba adik-adik, bahkan tanpa tempat tidur yang nyaman, hanya karena mengasihi kita. Nah, Pastor Ratna dan semua adik-adik harus membalas kasih Tuhan itu dengan cara kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bahkan dengan segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Ayo adik-adik lebih lagi, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah seumur hidup kita Tuhan Yesus itu mendapati semua adik-adik yang di sini, termasuk juga Pastor Ratna, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan buat Tuhan di momen bulan Desember yang spesial ini, yaitu percayai janji Tuhan. Kenapa kita harus percayai janji Tuhan? Tadi nubuatan itu adalah juga janji-janji Tuhan tentang kelahiran seorang Mesias, yaitu juru selamat dunia di dalam Kristus Yesus. Dan kita sudah dengar tadi, walaupun sudah ratusan tahun lamanya, Tuhan tetap menepatinya. Itulah kenapa kita harus mempercayai semua janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena semua janji itu pasti terjadi dan menjadi kenyataan kalau kita percaya.
Ada banyak janji Tuhan yang hebat, luar biasa dan baik sekali buat kita kalau kita mau mengingatnya. Misalnya janji apa itu? Janji tentang keberhasilan, hidup berkelimpahan, janji diberikan penolong yaitu Roh Kudus, janji bahwa semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Nah, kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan itu adik-adik. Amin. Bahkan masih ada satu janji lagi yang tidak kalah penting. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita suatu saat nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Janji itu pun pasti akan ditepati juga. Ayo persiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, Roma pasal yang keempat ayatnya yang ke-21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi kita harus penuh keyakinan adik-adik. Penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Janji apa yang mau adik-adik percayai, Tuhan berkuasa melaksanakannya. Baik janji untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang kekal, semuanya Tuhan berkuasa melaksanakannya. Percayai janji Tuhan. Amin adik-adik. Ya, siapa yang merasa diberkati dengan cerita firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan. Kak Ratna saja yang belajar tentang nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus merasa sangat diberkati adik-adik. Kak Ratna berpikir di dalam hati, ayo lebih sungguh lagi percaya janji Tuhan. Ayo lebih semangat lagi mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik pun harus seperti itu juga. Sekarang kita akan berdoa ya adik-adik. Setiap adik-adik ayo buka hatinya buat Tuhan dan rindukan supaya hati kalian ditemukan oleh Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan. Itulah yang terbaik yang bisa adik-adik berikan sebagai kado, sebagai hadiah buat Tuhan Yesus. Dan juga hati yang mau percaya kepada janji Tuhan. Mari angkat tangannya kepada Tuhan, tutup matanya, bahkan taruh tangan kirimu di dada. Ikutin Pastor Ratna berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah rela menjadi manusia hanya untuk mengasihi saya. Tuhan Yesus, hari ini saya berdoa dari hati saya yang paling dalam bahwa saya rindu mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah seumur hidup saya setia mengasihi Engkau, lebih mengasihi Engkau lagi. Dan saya rindu bisa percaya kepada janji firman Tuhan. Temukan hati saya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, Kak Ratna akan berdoa sekali lagi supaya kalian semua akan diteguhkan oleh Tuhan melalui doa kalian. Hiara larabah sakarahula larabah sakarabasaini hiara larabase. Bapa surgawi, saya percaya Engkau maha hadir. Tuhan, taruhlah tangan Tuhan walaupun tidak dilihat oleh mata manusiawi kami ke atas kepala dari setiap anak-anak. Berkatilah setiap mereka, berkatilah keluarga mereka. Dan saya berdoa supaya Tuhan tolong hati mereka, biarlah mengasihi Engkau Tuhan selama-lamanya seumur hidup mereka. Dan kami juga ditolong oleh Roh Kudus untuk percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak suka baca Alkitab dan percaya bahwa janji-janji di dalam Alkitab pasti Tuhan genapi. Tuhan, kami selalu mau bersyukur dan kami bersyukur lebih lagi karena Engkau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kami dan siap untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, sangat luar biasa Tuhan kita itu. Dia kirimkan anaknya yang tunggal karena Dia mengasihi kita. Untuk itu adik-adik,
kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan buat kita, itu semuanya yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan. Kapanpun dan dimanapun. Jangan mengasihi Tuhan waktu kita senang saja, waktu kita sedih saja. Tapi kita harus mengasihi Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, kita harus percaya dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan saja telah berjanji ratusan tahun yang lalu untuk mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan hari ini kita juga harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya bagi kita. Untuk itu adik-adik, mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan menepati janjinya bagi kami. Bahwa Tuhan mengirimkan juru selamat, anakmu yang tunggal, untuk dikorbankan. Karena kami sangat berdosa. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi orang yang bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Namun Tuhan pasti menepati janjinya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak, setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita angkat tangan kita, katakan, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing, for you are love, you're good to me. Sekali